sudah pernah bekerja dan dia keluar dari yayasan sebenarnya. Karena kenapa? Karena memang tidak diberlakukan adil. Pendapatan mereka selalu dipotong per bulannya. Tidak, dan kadang-kadang bisa 2 bulan, 3 bulan baru digaji. Dan itulah yang sebenarnya kami bisa dibilang memang mereka sudah punya pengalaman, Mas. Jadi alhamdulillah tuh kalau misalnya 2 hari, 3 hari itu tidak ada, Mas. Tapi biasanya sebulan dia udah tahu nih kalau dia harus keluar, paling tidak dia harus sebulan dulu bekerja. Karena kalau dia tidak sebulan, maka dia tidak akan mendapatkan fee. Nah, pada saat sebulan dia mau pindah, si customer ini bisa melakukan garansi tanpa batas yang tadi. Maka akan kami ganti dengan partner yang baru. Nah, tentunya nah ini kan bisa merusak nama baik MyMate gitu ya. Ini Mas yang aku bilang teliti, bahwa memang ketika memang cocok-cocokan itu jadi syaratnya untuk nama baik perusahaan, kami bikin regulasi sebenarnya. Regulasinya adalah gimana caranya supaya si PRT-nya ini betah dan supaya PRT-nya ini juga menghargai customer-nya. Jadi memang sebelum si ART-nya ini datang ke rumah, ART-nya pun kita anterin, Mas. Jadi dari pihak MyMate kita akan antarkan langsung ke rumah si customer dari bidang operasional. Disitulah terjadi interview lagi dengan customer. Gitu. Kita coba sebulan. Itu pun kalau misalkan ada biaya tambahan atau apa dapat bonus dan si customer itu bisa langsung masuk ke MyPay. Dan alhamdulillah sih ada sih memang kejadian-kejadian kayak sebulan, 2 bulan minta garansi gitu. Tapi kami cek dulu kenapa tiba-tiba minta gitu. Ada yang mau pulang kampung. Nah kalau yang seperti itu kan kita tidak bisa menghalangi mereka gitu ya. Jadi sebenarnya MyMate itu dapat keuntungannya dari mana sih gitu. Pertama gini, Mas, kalau Mas bisa masuk nanti ke layanan kami sebagai customer, sudah jelas di situ sudah ada biaya layanan sebenarnya yang harus dibayar oleh customer. Biaya layanan itulah yang menjadi profitnya kami. Untuk angka 2 juta tadi itu tidak dipotong sedikit pun. Jadi memang si pekerja rumah tangganya ini sudah mendapatkan angka yang pasti dan dia bisa melihat. Makanya yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya siapa sih yang jadi target marketnya kami? Target marketnya kami memang middle up, gitu ya, orang-orang menengah ke atas, bukan orang kaya baru, Mas. Kalau orang kaya baru rewel, biaya ini sedikit rewel. Tapi memang benar-benar menengah ke atas yang ya udah deh, karena ini adalah sebuah kebutuhan buat mereka. Jadi daripada mereka pusing cari yayasan, gitu ya, lebih parah lagi. Begitu ada di yayasan, 3-4 juta biaya servis mereka yang harus mereka bayar. Sedangkan kalau di kami cuma 500.000 rupiah, itu biaya servisnya. Belum lagi dapat promo. 2 tahun ini kami keluarin promo 200.000 buat customer yang menggunakan layanan kami. Dia cuma bayar 300.000 sebenarnya. Profit kami itu cuma dari situ, sisanya enggak. Jadi yang 2 juta tadi ya udah pure buat si pekerja rumah tangganya. Itu yang pertama ya, Mas. Yang kedua, kan kita nggak bisa nge-guarantee ya, Mas ya, 2 hari bisa cabut, 3 hari bisa cabut. Nah, yang kami lakukan adalah pada saat pekerja rumah tangganya ini mendaftar menjadi pekerja rumah tangga kami, ada proses di operasional sebenarnya, ada flow-nya yang dilakukan. Pertama adalah verifikasi data terlebih dahulu. Pada saat verifikasi data ini sudah oke verifikasinya, akan ada validasi data. Nah, pada saat validasi data itulah si pekerja rumah tangga ini akan datang ke MyMate. Disitulah kami lakukan interview. Biasanya gini, Mas. Emang tricky, aku bilang, Mas, memang tricky banget karena kita bekerja dengan SDM. Ya, udah jelas ini cocok-cocokan, ya, mut-mutan kadang-kadang. PRT-nya oke, customer-nya yang nggak oke. Customer-nya oke, PRT-nya yang nggak oke. Makanya pada saat proses validasi tadi, Mas, kita lakukan interview, ya, sekaligus ngobrol deep. Saya ajak HRD kami dari bidang psikologi juga. Kita akan tanya dari sisi psikologinya. Sebenarnya seperti apa? Rata-rata pekerja rumah tangga yang terdaftar di kami memang sudah punya sertifikasi dan sudah punya pengalaman. Rata-rata seperti itu. Ya bisa dibilang gini, nggak mungkin anak SMA yang baru kelar itu kan tiba-tiba daftar jadi PRT itu enggak. Rata-rata yang menjadi PRT-nya